Dalam sejarah Indonesia, ada sebuah kerajaan yang disebut-sebut sebagai kerajaan pertama di Nusantara. Namun anehnya, kerajaan ini tidak meninggalkan satupun jejak yang pasti. Namanya adalah Salaka Nagara. Sebuah nama yang lebih banyak hidup dalam naskah kuno daripada dalam bukti nyata. Lalu, apakah Salaka Nagara benar-benar pernah ada? Atau hanya legenda yang ditulis belakangan? Nama Salaka Nagara berasal dari bahasa Sanskerta, berarti negeri perak. Kerajaan ini diduga berdiri sekitar abad kedua hingga ketiga Masehi, jauh sebelum Tarumanegara dan kerajaan besar lain muncul. Sumber yang paling sering disebut adalah Pustaka Raya Raya di Bumi Nusantara, sebuah naskah yang menyebut bahwa raja pertamanya adalah Dawawarman I, seorang pendatang dari India Barat yang menikahi putri lokal dan mendirikan kerajaan baru. Jika benar, ini berarti hubungan internasional Nusantara sudah terjadi jauh lebih awal dari yang kita pikirkan. Banyak sejarawan menduga bahwa Salaka Nagara berada di wilayah Banten Selatan atau Pandeglang. Daerah ini sejak dahulu dikenal sebagai pelabuhan penting. Ada teori yang menyebut bahwa pusat kerajaannya berada di dekat Gunung Pulosari, sebuah kawasan yang dianggap sakral sejak ribuan tahun lalu. Namun, belum ada situs arkeologi yang benar-benar bisa dikonfirmasi sebagai peninggalan kerajaan ini. Salah satu petunjuk menarik adalah hubungan antara Salaka Nagara dan Tarumanegara. Naskah kuno menyebut bahwa kerajaan ini akhirnya menjadi bagian dari Tarumanegara setelah generasi Dawawarman ke-8. Jika benar, penggabungan dua kerajaan ini bisa menjelaskan mengapa Salaka Nagara menghilang dari catatan sejarah, karena identitasnya melebur ke dalam kerajaan yang lebih besar. Inilah bagian yang membuat Salaka Nagara begitu misterius. Tidak ada prasasti, tidak ada bangunan, tidak ada artefak yang bisa dipastikan milik Salaka Nagara. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bangunan pada masa itu dibuat dari kayu dan bahan alami yang mudah hilang oleh waktu. Kedua, pusat kerajaannya mungkin berada di daerah yang kini tertutup pemukiman, tambak, atau hutan. Ketiga, bisa jadi kerajaan ini lebih kecil dari yang dibayangkan, dan catatan yang ada hanyalah romantisasi masa lalu. Sebagian sejarawan menganggap Salaka Nagara sebagai proto-kerajaan, komunitas pelabuhan yang berkembang menjadi kekuasaan lokal, tapi belum cukup besar untuk meninggalkan prasasti seperti kerajaan lain. Sementara sebagian lain berpendapat bahwa Salaka Nagara mungkin tidak pernah benar-benar ada dan hanya muncul dalam naskah yang ditulis ratusan tahun kemudian. Namun, satu hal jelas, catatan tentang Dawawarman dan hubungan awal Nusantara dengan India membuka kemungkinan bahwa peradaban kita jauh lebih tua dan lebih kompleks daripada yang selama ini tercatat. Bagaimana menurutmu? Apakah Salaka Nagara benar-benar pernah berdiri? Atau bahwa legenda yang dibesarkan oleh naskah kuno? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti misteri sejarah Nusantara berikutnya.